Halo anak-anak sekalian, kita kembali lagi di dalam program History. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu orang tokoh misionaris yang sangat penting di Eropa pada waktu itu, bahkan sampai sekarang. Tetapi sebelum kita bahas tentang tokoh misionaris ini, Bapak mau tanya kepada kalian, apakah kalian tahu ini apa? Kalian tahu ya ini gambar apa? Ya betul, ini adalah pohon Natal. Pohon Natal biasanya dari pohon cemara yang kemudian didandani, dihiasi oleh banyak sekali pernak-pernik Natal. Dan ketika kita sudah mulai masuk di bulan Desember, wah mulai bermunculan banyak sekali macam jenis pohon Natal. Tetapi anak-anak sekalian, kalian tahu tidak asal mula pohon Natal itu dari mana? Kalian tahu tidak, ternyata asal mula pohon Natal ini dari sebuah cerita rakyat yang ada di Jerman. Dan cerita rakyat ini dimulai oleh seorang misionaris ini yang namanya Bonifacius. Bonifacius lahir di Inggris di bagian selatan dan dia lahir dari keluarga bangsawan yang terkenal saat itu. Dan sejak kecil dia menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Dia anak yang pintar dan dia menerima pendidikan religius, pendidikan agama. Dia banyak sekali diajari tentang agama Kristen dari kecil. Maka waktu dia sudah mulai makin lama makin besar, orang tuanya menginginkan Bonifacius untuk bekerja di dalam tempat di mana banyak masyarakat bekerja. Dunia seperti masyarakat umumnya bekerja, yaitu adalah seperti misalkan dunianya seperti menjadi hakim, seperti menjadi pedagang, seperti menjadi tuan tanah dan sebagainya. Orang tuanya mau Bonifacius untuk bekerja di tempat-tempat seperti itu. Tetapi karena dari kecil Bonifacius sering melihat ada orang-orang yang datang, misionaris datang ke rumahnya, ada biarawan datang ke rumahnya untuk mengunjungi rumahnya dan sebagainya, maka dia terinspirasi. Wah, nanti saya sudah besar, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya sudah besar, saya mau jadi pengikut Kristus yang setia. Saya mau mengabarkan Injil ke berbagai daerah. Oleh karena itu, akhirnya ketika dia sudah mulai besar, dia mulai masuk ke satu biara, ke biara Ades Kaskantre. Ades Kankastre. Biara ini, di sana dia belajar membaca, di sana dia belajar menulis. Dia belajar berbagai macam kebudayaan Romawi. Dia belajar berbagai macam kebudayaan yang waktu itu sedang sangat maju dan sangat modern saat itu. Dia menjadi anak yang cerdas dan dia punya semangat yang sangat tinggi untuk belajar. Maka di tahun 705, Winfred, nama aslinya dia, nama kecilnya dia, dikirim ke Uskup Beltwal dari Canterbury. Dia di sana menjalani kehidupan yang keras. Dia dididik di bawah kepala biara Winbert. Di sana dia masuk ke biara, dia belajar, dia dididik, didisiplin, dan akhirnya dia dengan cepat berkembang di dalam kesalehan hidup, di dalam pengetahuan, dan terutama di dalam pemahaman tentang kitab suci. Dia juga mendapatkan reputasi, ya, dia juga mendapatkan gelar, mendapatkan satu hal yang dikenal oleh orang banyak sebagai diplomat, sebagai guru, sebagai pengkhotbah, sebagai orang yang pintar. Murid-muridnya itu sangat sekali senang dengan ajaran-ajarannya. Akhirnya karena Bonifacius begitu menonjol, Paus kemudian mengutus Bonifacius untuk pergi ke daerah-daerah yang belum Kristen, ke daerah-daerah yang masih kafir, ke daerah-daerah yang masih banyak orang menyembah berhala. Dia pergi ke satu daerah namanya Hesse. Dia pergi ke satu daerah namanya Thuringia. Dia pergi ke satu daerah namanya Bavaria. Ini sebelum Charlemagne memimpin ya. Jadi belum ada waktu itu Charlemagne mengkristenkan daerah-daerah tersebut. Bonifacius sudah masuk ke daerah itu untuk mengabarkan Injil. Di tahun 716, Winfrid mulai ekspedisi misionaris ke Frisia. Frisia itu daerah utara, ya, daerah Belanda sekarang. Daratan Jerman
ya, dari Belanda sampai ke Jerman, sampai ke perbatasan daerah yang sekarang menjadi negara Denmark. Maka dia berjalan terus sampai ke utara. Dia akhirnya menginjili banyak sekali orang di sana. Dan upayanya ini terhalang. Kenapa terhalang? Karena waktu itu sedang perang antara Charles Martel, kalian masih ingat Charles Martel, dari kerajaan Franks atau Franka, kemudian dengan Raja Radbot dari kerajaan Frisia yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi Raja Kristen dari Franka, raja yang belum percaya pada Tuhan dari Frisia, mereka berperang. Akhirnya Bonifasius tidak bisa masuk ke daerah-daerah utara itu karena takut dibunuh. Maka akhirnya dia kembali ke daerah Nursling namanya, ke satu kota namanya Nursling, dan di sana dia tidak membuahkan hasil di dalam penginjilannya. Tetapi tidak apa-apa, menginjili bukanlah satu hal yang terjadi dalam sekali jentikan jari. Tak, oke, jadi Kristen, tak jadi Kristen. Tidak, perlu proses, perlu terus-menerus dijalani, perlu kesabaran, perlu ketekunan. Sampai akhirnya setelah Raja Radbot, raja kerajaan Frisia itu meninggal, Winfrid akhirnya balik lagi ke tempat-tempat itu. Kembali menginjili daerah-daerah utara. Selama 3 tahun dia menginjili di sana. Akhirnya banyak sekali orang Kristen kembali kepada iman mereka. Ya, dari sebelumnya mereka sangat takut dibunuh oleh Raja Radbot. Maka mereka menjadi orang yang menyembah berhala. Tapi sekarang mereka sudah kembali lagi menjadi orang Kristen. Karena Bonifasius melayani di sana. Dan banyak orang yang bertobat dari paganisme. Paganisme itu apa? Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah segala macam hal yang bukan menyembah Tuhan. Maka mereka balik menjadi orang Kristen. Mereka bertobat, mereka mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Bonifasius melayani begitu besar. Dan dia masih teringat, oh ada paus yang dulu utus saya. Maka Bonifasius memberitakan kepada paus tentang segala hal yang terjadi. Dan paus kemudian mengundang dia ke Roma. Kemudian berbincang-bincang dengan pelayanannya. Dan bertanya, paus ada sedikit curiga. Jangan-jangan Bonifasius mau mendirikan ajaran yang baru. Jangan-jangan Bonifasius mau mendirikan gereja yang baru di daerah utara. Maka paus mulai tanya satu persatu pertanyaan dengan tajam, dengan jeli. Dan dia coba menganalisa motivasi dari Bonifasius. Tetapi Bonifasius tidak mau bikin gereja baru. Bonifasius tidak mau bikin ajaran baru. Bonifasius mau supaya orang-orang itu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Winfrid ditabiskan menjadi uskup regional dan diberi nama Bonifasius di tahun 722. Kemudian dia dikirim kembali ke Turingia dan ke Hesse untuk melayani di sana. Dia juga bertemu dengan Charles Martel dan dia dilindungi oleh Charles Martel sebagai wakil paus. Kalian bisa lihat Bonifasius memiliki kedudukan di bawah paus sedikit. Paus pemimpin gereja paling tinggi, Bonifasius ada di bawahnya. Maka dengan demikian Bonifasius punya banyak sekali perlindungan secara pemerintahan, secara kuasa, secara militer. Bonifasius dilindungi oleh kepausan dan oleh Charles Martel. Karena itu Bonifasius di dalam hatinya mulai melancarkan kampanye-kampanye yang agresif. Tadinya dia melayani agak sedikit tertutup, tadinya dia melayani tidak agresif. Sekarang dia melayani sangat agresif. Dia menghancurkan banyak sekali tempat-tempat orang menyembah berhala. Tempat-tempat patung berhala dihancurkan oleh dia. Salah satunya adalah dia pernah menebang satu pohon oak. Pohon ek ya. Pohon oak yang besar sekali. Yang konon katanya menurut legenda sudah ratusan tahun pohon ini. Dan pohon ini didedikasikan kepada dewa Normadik, yaitu namanya Thor. Dewa Thor. Kalau kalian pernah dengar nama Dewa Thor, dewa petir. Maka orang-orang waktu itu datang, kemudian dia menyembah kepada Dewa Thor di pohon itu. Datang menyembah ke Dewa Thor di pohon itu. Nah, satu ketika Bonifasius sedang ada di tempat itu. Dan ini waktu itu terjadi di malam Natal. Waktu malam Natal, besoknya hari Natal,
Bonifasius kemudian melihat keluar. Ada apa ini? Kenapa ada orang ribut-ribut? Kenapa ada orang ramai sekali di sini? Dia akhirnya lihat keluar dan dia lihat ada seorang anak kecil sudah diikat. Dan anak itu sedang dibawa, mau dipersembahkan kepada dewa Thor. Anaknya ditaruh di depan pohon itu dan anak itu mau dibunuh untuk dipersembahkan kepada dewa Thor. Bonifasius melihat hal ini, dia kaget, dia langsung berteriak, "Jangan bunuh anak itu, jangan bunuh anak itu." Maka akhirnya orang-orang kaget semua. Apa yang terjadi? Bonifasius datang, anak itu dilepaskan. Lalu Bonifasius mengatakan, tidak ada orang lagi yang boleh menyembah kepada dewa Thor ini. Ini dewa palsu, dewa yang bukan dewa asli. Yang asli adalah Tuhan Allah, Kristus Yesus. Itu Allah kita, Allah yang asli. Maka saya akan membuktikan bahwa Thor ini adalah dewa palsu. Saya akan tebang pohon ini. Orang-orang kaget. Wah, pohon keramat ini, pohon yang mereka anggap suci, mau ditebang. Gimana? Tidak boleh, jangan. Bonifasius jangan tebang. Tapi dia mengatakan, kalau Thor itu dewa sejati, sambar saya dengan petir. Tapi kalau tidak, saya akan tebang pohon ini sampai jatuh. Maka ketika dia tebang pakai kampaknya, dia tebang pohon ini. 1 kali, 2 kali, ternyata yang datang bukan petir. Menurut cerita rakyat, yang datang adalah angin besar sekali datang. Dan akhirnya pohon itu tumbang. Setelah pohon itu jatuh, orang-orang langsung berlutut dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, kami tidak percaya lagi kepada Thor, kami percaya kepada Yesus Kristus. Dan menurut cerita, katanya di situ ada satu pohon pinus kecil yang baru tumbuh. Maka Bonifasius menunjuk kepada pohon ini. Kalian tidak boleh lagi menyembah pohon oak ini, tempat Thor. Kalian harus melihat seperti pohon yang kecil ini melambangkan Kristus Yesus. Kenapa melambangkan Kristus Yesus? Evergreen. Pohon pinus tidak pernah mati. Pohon pinus atau pohon cemara itu selalu hijau, melambangkan kehidupan kekal yang Kristus berikan kepada manusia. Itu selalu tidak akan pernah mati. Manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan tidak mungkin binasa. Maka pohon ini harus ada di rumah kalian masing-masing. Bukannya sembah pohonnya, tapi menyembah kepada Kristus. Ini menurut cerita rakyat yang terjadi. Maka itu pertama kalinya mereka membawa pohon cemara ke dalam rumahnya. Dan nantinya dikembangkan menjadi pohon Natal. Apapun itu anak-anak sekalian, cerita rakyatnya seperti apa. Tapi yang jelas Bonifasius menunjuk kepada Kristus. Bukan Thor, bukan pohon oak. Bukan menyembah pohon macam-macam yang lain. Tapi sembahlah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang bertobat kembali kepada Tuhan. Dan penduduk-penduduk di daerah itu menjadi orang Kristen. Maka dari kayu pohon itu dia bangun, dia pahat dan sebagainya. Akhirnya dia membangun satu chapel di lokasi itu. Dan sekarang menjadi katedral Fritzlar. Menjadi katedral, menjadi gereja, tempat orang beribadah kepada Tuhan. Nah setelah itu dia pergi ke satu daerah, menginjili daerah yang lain. Kemudian satu ketika dia balik lagi ke gereja itu, orang-orang yang dulunya melihat Bonifasius mulai marah. Karena mereka mengatakan, ini yang dulunya menghapuskan penyembahan kepada Thor. Mari kita serang, mari kita bunuh dia. Maka mereka membunuh Bonifasius dan akhirnya Bonifasius meninggal di sana. Maka anak-anak sekalian kita lihat misi dari Bonifasius itu cocok dengan gambaran kekristenan. Kekristenan yang apa? Yang gigih, yang berjuang, pantang menyerah, terus berjuang untuk mempertobatkan penduduk-penduduk setempat. Dia memberikan ide-ide tentang kekristenan sehingga mereka diyakinkan dan mereka menjadi orang percaya. Seringkali para misionaris ini dibunuh, dianggap ancaman, tetapi dari darah mereka yang tercurah justru ribuan orang percaya kepada Tuhan. Anak-anak sekalian, apakah kalian mau seperti misionaris ini? Mungkin kalian tidak pergi ke tempat yang jauh. Mungkin kalian tidak perlu tebang pohon. Atau kalian tidak perlu diancam untuk dibunuh. Tapi coba injili teman-teman yang ada di sekeliling kalian. Coba dengan gigih bawa mereka ke gereja. Coba dengan gigih, dengan tekun ajak mereka berdoa. Ajak mereka belajar firman Tuhan. Ajak mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan memberkati usaha kita yang dengan gigih, dengan ngotot,
dengan tekun berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Sampai di sini anak-anak sekalian untuk history episode kali ini. Sampai jumpa di dalam episode selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.